Dua, ada nasihat lain atau pernyataan lain yang disampaikan oleh Syekh. Di antaranya terdapat di Syarah Nuniyah Ibnul Qayyim, kemudian juga di Syarah Qawaidul Usul. Nasihat ini juga ada di tafsir surat Al-Imran. Beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, yambaghi li talibil ilmi walil ulama alla yadhhar khilafahum wa niza'ahum amamal amah. Sudah semestinya bagi para penuntut ilmu dan bagi orang-orang yang berilmu untuk tidak memperlihatkan perselisihan dan perdebatannya di depan halayak umum. Nah, kita sadari betul bahwa saat ini kita hidup di era digital. Banyak media yang bisa kita gunakan untuk menyebarkan sesuatu, memposting sesuatu dalam waktu yang relatif singkat. Apa yang kita sebarkan di media-media tersebut, apa yang kita posting di media-media tersebut akan bisa diakses oleh banyak orang. Kita harus mengerti tentang etika, adab. Ada hal yang patut diketahui oleh halayak umum, ada hal yang nggak patut, ada hal yang perlu untuk kita tahan demi maslahat. Maka kata Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala, dan ini disampaikan sudah lama oleh beliau, sebelum banyak orang itu kecenderungannya karena media sudah banyak ya, yang bisa digunakan untuk menyebarluaskan sesuatu, ingin segera memposting, menyebarluaskan apapun yang diketahuinya, sampai pun dalam urusan yang ada terjadi perbedaan antara dirinya dengan saudaranya. Kata Syekh, yang bagi li talabatil ilmi, sudah semestinya bagi para penuntut ilmu dan bagi para ahlul ilmi, orang-orang yang berilmu, untuk tidak memperlihatkan perselisihan dan perdebatannya di depan halayak umum. Ini kalau dulu orang berbeda pendapat langsung ketemu, dilihat banyak orang. Kalau sekarang kan tidak begitu. Orangnya berjauhan. Yang sedang berselisih, yang sedang berbeda pendapat itu berjauhan tempatnya. Tapi masing-masing bisa memposting, memperlihatkan perselisihan yang ada di media-media. Kalau itu tujuannya untuk dakwah, salah langkah. Bukan begitu caranya. Apalagi kalau perkara yang diperselisihkan dan diperdebatkan itu juga sesuatu yang lumrah terjadi di kalangan para ulama, juga terjadi perselisihan. Untuk apa kemudian diposting, akhirnya ribut, saling bantah-bantahan di media? Justru akan memperburuk citra dakwah kita, dakwah sunnah. Kemudian kata beliau rahimahullah, ikhtilaful ara'i la budda an yakun. Perbedaan pendapat itu sesuatu yang pasti ada. Perbedaan pendapat itu sesuatu yang pasti ada. Nah, ini membutuhkan kesiapan kita, membutuhkan kedewasaan kita. Mau nggak mau, perbedaan pendapat, perselisihan dalam sesuatu itu pasti ada. Dan itu bukan hal yang terjadi sekarang saja. Di zaman para salaf pun itu terjadi. Zaman para sahabat seperti yang tadi kita sampaikan juga terjadi. Tapi bagaimana mereka menampakkan kedewasaan berpikir? Bagaimana mereka bisa tetap bijak begitu? Bagaimana mereka bisa tetap menerima kenyataan ini? Nah, kita juga harus mau menerima kenyataan ini, bahwa dalam banyak hal terjadi cara pandang yang berbeda. Yang kita nggak boleh berbeda itu kan kita paham semua insya Allah. Urusan akidah, urusan apa? Manhaj. Selain itu mesti ya ada perbedaan dalam memahami teks-teks, nas hadis. Para ulama berbeda, maka tentu akan melahirkan perbedaan di tengah-tengah umat. Jadi intinya adalah kita tidak perlu takut dengan adanya perbedaan yang seperti ini. Kita harus siap menerima, open mind. Nah, kemudian kata beliau, lakin kaunu kulli wahidin minhum ya'ibu 'alal akhari in khalafahu hadza khatrun 'azimun jiddan. Tapi masalahnya, jika masing-masing dari yang berselisih dan berbeda pendapat itu saling mencela karena berbeda pandangan, ini adalah bahaya yang sangat besar. Ini bahaya yang sangat
besar. Gak perlu saling mencela. Kita berpendapat tentang sesuatu dengan pendapat A. Kita punya dasar, ada ahlul ilminya, ada ulama juga yang kita jadikan sebagai rujukan. Saudara kita pendapatnya B, ada dalilnya juga, ada ulama juga yang dijadikan sebagai pegangan. Tidak masalah, nggak perlu diributkan atau bahkan saling mencela, nggak perlu. Itu tidak dewasa, keliru, salah. Itu pertanda kalau kita perdebatkan, kalau kita saling cela, kita belum dewasa. Kita belum bisa menerima perselisihan yang ada. Padahal tadi dikatakan kalau itu sesuatu yang pasti ada. Dan anehnya banyak di kalangan kita itu yang malah memposting hal-hal tersebut gitu, sampai berdebat di dunia maya, ribut, mempermasalahkan apa? Mempermasalahkan sesuatu yang para ulama saja berbeda pendapat dan di antara mereka tidak saling mencela gitu. Nah, jadi kita memang butuh dewasa. Ilmu terus berkembang. Apa yang kita dapatkan dulu bisa jadi sekarang lebih porsinya, karena ilmu terus berkembang. Mungkin dulu telaah kita belum terlalu jauh gitu. Kemudian belakangan kita menemukan ada pendapat lain yang kita pelajari, ya, yang kita dalami, akhirnya kita condong dengan pendapat itu. Itu bisa jadi, ya, berubah gitu, bergeser. Terpenting tujuan kita, ya, yang jadi acuan kita adalah kebenaran. Jadi kalau masing-masing saling mencela, ya, karena berbeda pendapat, kata Syekh, ini adalah bahaya yang sangat besar. Li'annal 'ammata tara hadzal niza' fala tathiqu biwahidin minhum. Karena ketika masyarakat umum melihat pertikaian ini akibat dari beda masalah, beda pendapat, beda pandangan, fala tathiqu biwahidin minhum, mereka akhirnya tidak akan menaruh kepercayaan kepada seorang pun dari kalangan para penuntut ilmu atau dari kalangan orang-orang yang berilmu. Artinya apa? Dakwah tidak sampai kepada mereka. Malah mereka punya kesimpulan, ini orang-orang yang sukanya ribut saja, merugikan dakwah. Mereka takut, mereka menjauh, mereka berlari. Akhirnya nggak ada yang bisa mereka ambil manfaatnya. Jadi jangan latah dalam masalah-masalah yang seperti ini. Sebelum melakukan sesuatu, pertimbangkan terlebih dahulu adanya media digital, adanya kemudahan-kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Itu jangan sampai membuat kita malah semakin tidak terkendali. Justru dengan adanya semua itu, kita harusnya lebih berhati-hati begitu. Karena segala sesuatu akan mudah tersebar, gampang diakses, siapapun bisa melihat dan mengetahuinya. Jadi jangan melakukan sesuatu yang justru malah merugikan kita sendiri. Jangan melakukan sesuatu yang justru malah merugikan dakwah kita sendiri. Belajar ilmu dari para ulama jangan hanya sebatas ilmu teori, tapi juga harus kita pelajari ilmu praktek. Ada ilmu nadhron, ada ilmu tarbiyatan. Ilmu nadhron itu ilmu teori, ilmu tarbiyatan itu ilmu praktek. Jadi jangan kaku. Lalu di akhir kata Syekh, ala annal 'ammata aidan sawfa yatafarraqun. Fanniza'u la syakka annahu sababun lil khudlani wal fashali wa tamazzuqil ummah. Selain itu, masyarakat umum juga akan menjadi terpecah belah. Fanniza'u la syakka annahu sababun lil khudlan. Perselisihan tersebut tidak diragukan lagi akan menjadi sebab kehinaan, wal fashali, dan kegagalan, wa tamazzukil ummah, serta terkoyaknya persatuan umat. Jadi malah negatif gitu, meninggalkan kesan yang buruk. Nah,